Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Lestari, NPM 1817051041, jurusan S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester dalam mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Ini dia soalnya. Nah, di soal ini ada dua tipe soal, yaitu kode soal A dan kode soal B. Karena NPM saya ganjil, jadi saya mendapatkan kode soal A. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Ujian tengah semester, Desain Analisis dan Algoritma. 1. Isian kode soal A. Nomor 1, urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar. Nah, soalnya itu ada n log n faktorial, n akar n, dan n pangkat 3. Nah, saya menjawabnya akar n log n pangkat 3, dan n faktorial. Nah, ini dia. Jadi, seandainya kita akan membuktikan ini apakah benar sudah terurut dari terkecil sampai terbesar, seandainya n ini kita masukkan sebuah angka 10. Jadi, akar dari 10 itu sama dengan 2,5 atau 2 akar 5. Itu adalah yang terkecil. Tapi kita lihat dulu dari n log n ini dan n pangkat 3 dan n faktorial itu hasilnya berapa. Langsung saja, jika 10 log 10, maka hasilnya 1 atau 10. Kemudian, jadi hasilnya ini 10 kan, 2,5, 10, dan n pangkat 3, 10 pangkat 3, 1000. Jadi, sudah terkecil, dan terbesar, dan n faktorial itu hasilnya 3.628.800. Nah, ini maka jadi terbesar. Nah, ini sudah terurut. Jadi pengurutannya itu ada akar n log n pangkat 3, dan n faktorial. Kita lanjut ke soal nomor 2, isian kode soal A. Berapa kompleksitas dari in A sama dengan 0, I sama dengan n, while I lebih besar dari 0? Buka kurung kurawal, A tambah sama dengan I bagi sama dengan 2. Langsung saja kita jawab. Jadi ini rumusnya, Tn log n big. Kita masukkan rumusnya dulu. Nah, ini big O kita inisialisasikan saja. Nah, kenapa ini big O1? Karena terdapat satu kali pengerjaan, dan ini juga terdapat satu kali pengerjaan. Kemudian kita masukkan. Ini kenapa dia 2? Karena di sini ada 2 kali pengerjaan, ada 2 inisialisasi. Jadi langsung saja big O1 itu kita inisialisasikan sebagai C1, kemudian log nx, ini log nx kita turunkan, ini kita inisialisasikan menjadi C2. Jadi hasilnya big O log n. Nah, kemudian ini isi nomor 3, isian kode soal A. Diketahui log 3 sama dengan X dan log 2 sama dengan Y. Maka log dari 12 adalah, kita cari dulu, sudah seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa log 3 itu adalah X dan log 2 itu sama dengan Y. Nah, log 12 ini bisa kita cari dengan pemecahannya dengan log 3, log 2 ditambah log 2, atau bisa juga kita cari pemecahannya menjadi dari log 3 ditambah log 4. Sama saja, nanti log 4 juga akan dipecahkan menjadi log 2 ditambah log 2. Nah, langsung saja kita keluarkan isiannya. Jadi log 3 itu sama dengan X, log 2 itu Y, log 2 lagi Y. Jadi X ditambah 2Y. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, isian kode soal A. Tentukan kompleksitas fungsi rekursif jika in rekur, in X sama in Y, if jika Y sama dengan 0, maka return X, return rekur, X tambah Y dikurang 1. Return X ini mengembalikan nilai X. Nah, langsung saja kita jawab. Tn, kita masukkan rumusnya dulu. N dikali big O ditambah big O1. Ini kita masukkan ini. Big O ini kita masukkan ini. Jadi N, ini kita inisialisasikan menjadi C2. Jadi hasilnya big O N. Nah, nomor 5 ini lanjutan soal dari nomor 4. Berapa output dari rekur 3,4? Jadi ini X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Jadi 7,3, 10,2, 12,1, 13,0, hasilnya 13. Dari mana 7,3 ini? Ini
X-nya kan tadi 3. Jadi 3X tambah Y. Ini X tambah Y. 3 tambah 4. Jadi 7. Nih, koma X. Kemudian lanjut lagi. Y, 1. Y-nya kan 4. Jadi 4,1 jadi 3. Jadi 7,3. Dan kemudian 10,2. 7 ditambah 3 itu sama dengan 10. Kemudian 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi cara pengerjaan seperti itu, sama seperti ditambah. Ini kan kita lihat dari sini X tambah Y, Y-1. Seperti pengerjaannya sama seperti ini. Dan hingga dia mendapatkan 0, jadi hasilnya 13. Kemudian kita akan lanjut ke soal esai nomor 1 kode soal A. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah blank 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 ditambah 2n-1 sama dengan n pangkat 2 untuk n bilangan positif, dan yang nomor 2 itu ada 5 akar n dikurang 1 habis dibagi 4 untuk bilangan bulat positif. Jadi sebelumnya saya akan membahas induksi matematika terlebih dahulu. Jadi dalam membuktikan kebenaran dari asumsi ini ada 3 macam pengerjaannya, yaitu ada kita bisa asumsikan untuk n sama dengan 1, untuk n sama dengan k, dan untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita akan menggunakan yang pertama dulu untuk n sama dengan 1. Ini ada 2n min 1 sama dengan n pangkat 2. Jadi kita masukkan n-nya ini 1. Nah, hasilnya tuh 1 sama dengan 1, jadi asumsi ini dinyatakan benar. Kemudian lanjut ke yang n sama dengan 3, sama saja seperti n sama dengan 1 tadi. N-nya kita masukkan menjadi k, nanti hasilnya akan k, dan asumsi tersebut kita anggap benar. Kemudian untuk n sama dengan k plus 1. 1 plus 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9. Blank 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 tambah 2k min 1, 2k plus 1 dikurang 1, k plus 1 pangkat 2. Jadi kita masukkan nilainya, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini kan ada operasi matematika, jadi kita operasikan saja. Jadi 2k ditambah 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini turunkan, jadi k2, k pangkat 2 ditambah 2k plus k min 1 sama dengan k plus 1 pangkat 2. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi k pangkat 2 ditambah 2k plus 1 sama dengan k plus 1 pangkat 2. Jadi ini kita sederhanakan lagi, k plus 1 pangkat 2 sama dengan k plus 1 pangkat 2. Maka asumsi ini dinyatakan benar. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2 dari 1 esai kode soal A, di mana 5n min 1 habis dibagi 4. Kita sama seperti yang tadi, kita asumsikan dulu bahwa n itu sama dengan 1. Ini maka hasilnya 4, maka 4 itu akan habis dibagi 4. 4 tadi kan soalnya habis dibagi bilangan bulat positif. Ini 4 adalah bilangan bulat positif. Nah, n sama dengan k sama seperti yang tadi. Kemudian n sama dengan k plus 1, 5k min 1, kita masukkan saja. Maka hasilnya 5 pangkat k, 4 dikurang 1. Nah, ini dia, jadi 4 dikali 5k, di 5k. Ini habis dibagi 4 dengan asumsi. Nah, 5k ini akan habis dibagi 4 jika kita masukkan ke n sama dengan k. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 esai kode soal A. Apakah benar bahwa n ditambah b pangkat akar n ditambah a akar b sama dengan big O n pangkat b? Kita jawab, ini soalnya n plus a b a akar b sama dengan o n akar b. Ini kalau di operasi matematika kita dikalikan dulu, jadi n pangkat n akar b ditambah a akar b sama dengan big O n akar b. Ini kita big O kan semua, jadi big O n akar b ditambah O big O a akar b sama dengan big O n akar b. Jadi big O n akar b sama dengan big O n akar b. Jadi asumsi ini dinyatakan benar bahwa n ditambah a akar b yaitu big
dibuktikan bahwa N ditambah A akar B sama dengan Big O N akar B diasumsikan dengan benar. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, esai kode soal A. Berapakah kompleksitas fungsi rekursif dari T dalam kurung N sama dengan 4T, N dibagi 2 ditambah N akar 2. Buktikan nilai Big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Langsung saja kita kerjakan. Nah, T dalam kurung N sama dengan 4T, N dibagi 2 ditambah N akar 2. Ini soalnya. Nah, N akar 2 ini kita jadikan Big O N akar 2, kemudian N akar 2, N pangkat N akar 2, N dibagi 2 ini kita jadikan Big O, N bagi 2, kemudian N akar 2 kita jadikan Big O, N akar 2, ini 4 kali, kemudian kita turunkan lagi, N dibagi 2 itu sama dengan log N, kemudian ini kita turunkan, jadi hasilnya Big O, N akar 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, esai kode soal A. Berapakah profit maksimal dari persoalan rasional Knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 30 berikut? Nah, jadi di soalnya ini ada 4 objek, ada objek 1, objek 2, objek 3, dan objek 4, dan objek-objek ini sudah memiliki berat dan profitnya sendiri. Jadi objek 1 itu beratnya 30, profitnya 90, objek 2 beratnya 15 dan profitnya 60, objek 3 beratnya 3 dan profitnya 6, dan yang terakhir objek 4 beratnya 1, profitnya 3. Kita akan selesaikan. Nah, jadi seperti yang di soal tadi bahwa beratnya itu 30, 15, 3, 1 dengan 4 objek ini, dan profitnya 90, 60, 6, 3. Kemudian P per W, ini density-nya kita dari mana ini hasil ini? 90 dibagi 30 hasilnya 3, 60 dibagi 15 hasilnya 4, 6 dibagi 3 hasilnya 2, dan 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, ini profitnya, weight sama density-nya bisa diambil kan? Kan tadi kan maksimal Knapsack itu 30, jadi kita lihat di profitnya ini 30, jadi kan maksimal cuma 30, jadi ini kita ambil dan ini nggak kita ambil, karena dia sudah memenuhi maksimal Knapsack-nya. Kemudian ini di weight-nya, kita juga lihat dari sini, kan 30 itu maksimalnya, jadi kita ambil ini 15, 3, 1, jadi ini kita asumsikan seperti ini, dan ini maksudnya bisa diambil. Nah, kemudian kalau density ini sama saja seperti weight. Ini kan 30 itu maksimal Knapsack-nya, jadi kita masukkan 15, 3, 1. Dan ini kita jumlahkan, profitnya 30, weight-nya 19, dan density-nya 19. Nah, 30 ditambah 60 dengan 90 dari profit ini. Profit terbesarnya ini. Jadi kita tambahkan ini. Kemudian 69 sama saja seperti yang ini. Kita ambil ini. 60 tambah 6 tambah 3. Jadi 69. Karena kan ini kan kita lihat dari ininya. Ini kan 1 yang bisa diambil. Jadi kan ini tadi tuh 15, 3, 1. Baiknya yang profitnya ini 60, 6 tambah 3 jadi 69. Sama saja seperti ini. Kemudian ini solusinya. Kemudian sudah kita dapatkan nilai profitnya, total bobotnya 30 dan total keuntungan 90. Dan di weight-nya itu total bobotnya 19 dan total keuntungannya 69. Kemudian di density-nya sama saja 19 sama 69. Nah, jadi total keuntungan seluruhnya itu 105. Dari mana 105? Kita bagi 2 terlebih dahulu. Dari 30 ini kita bagi 2 hasilnya 15. Dan 90 ini kita bagi 2 hasilnya 45. Nah, ini kan sudah 45 di profitnya. Kan yang soalnya kan ditanya profit maksimal dengan kapasitas Knapsack 30. Jadi kita tambahkan ini kan 45 ditambah 60, ini kan P per W-nya yang terbesar, density terbesarnya itu ada 4, jadi kita tambah ini. Jadi 45 ditambah 60 sama dengan 105. Kita lanjut ke nomor 5 esai kode soal A. Dengan menggunakan algoritma Kruskal, tentukan MST dari graph. Nah, ini ada algoritmanya, ada node rule-nya.
apa ya? Ini not rule, ya not. Nah, jadi algoritma Kruskal itu algoritma untuk mencari minimum spending tree-nya. Jadi nanti kita akan kerjakan. Ini sebelumnya kita tentukan dulu rule-rule-nya ini, jalannya ini. Nah, ini sudah saya tentukan rule node-nya, di mana A, B sama dengan 4, A, H sama dengan 8, B, C sama dengan 8, B, H sama dengan 11, C, D sama dengan 7, C, F sama dengan 4, C, I sama dengan 2, D, E sama dengan 9, D, F sama dengan 14, E, F sama dengan 10, F, G sama dengan 2, G, I sama dengan 6, G, H sama dengan 1, H, dan yang terakhir H, I sama dengan 7. Ini kita lihat alur jadi A ke B itu 4, B ke C 8. Nah, ini rule node-nya sudah saya tentukan. Nah, kalau sudah kita tentukan rule node-nya ini, kita sorting dari terkecil. Ini sudah saya sorting. Jadi G, H sama dengan 1, udah saya sorting. C menuju I 2, F menuju G 2, dan seterusnya sampai rule node terbesar sama dengan D menuju F sama dengan 14. Nih. D menuju F sama dengan 14. Jika sudah kita urutkan, maka kita tentukan tree-nya. Nah, ini dia hasil tree-nya. Yang tidak bisa dilalui itu ada jalur B menuju jalur H. Nih, kita lihat ini dari nomor 1. Ini kan ini kan yang terkecil dulu, dari terkecil. Jadi kita terkecil. G menuju H itu 1. Jadi kita bisa dilewati. Kemudian yang kedua, C menuju I sama dengan 2. C menuju I sama dengan 2. Dan seterusnya, G menuju F sama dengan 2. F menuju E, dari sini, kita mulai dari sini. A menuju B sama dengan 4. Ini bisa dilewati. Kemudian B menuju C sama dengan 8. Ini juga bisa dilewati. C menuju D sama dengan 7. Ini juga bisa dilewati. D menuju E sama dengan 9 bisa dilewati, dan E menuju F sama dengan 10 bisa dilewati, dan F menuju G sama dengan 2 ini juga bisa dilewati, dan G menuju H sama dengan 1 ini bisa dilewati, dan H menuju 1 bisa dilewati. Nah, ini kan sudah saya tentukan yang bisa dilewatinya melalui dengan kita lihat ini, jumlah ini dari terkecil. Nah, di sini yang tidak bisa dilewati itu B menuju H dengan jumlah 11, dan D menuju F 14, dan yang terakhir yang tidak bisa dilewati itu ini kan nih, G, I. G menuju I. G menuju I ini tidak bisa dilewati. Kenapa? B, H, G, I, dan DF ini tidak bisa dilewati karena di minimum spanning tree Kruskal itu kita tidak boleh membuat cycle ini. Kita tidak bisa membuat ini. Jadi kalau ini bisa digunakan, tapi ini tidak bisa digunakan. Dan kenapa juga kita menggunakan 11? Kenapa kita tidak menggunakan 11? Kenapa harus 8? Karena 11 ini rule node-nya terbesar. Jadi kita harus menggunakan dari rule node yang terkecil terlebih dahulu. Sama seperti ini, G, I. Ini kan G, ini 1 dengan 6. Kenapa tidak 6 saja yang kita lewati? Kenapa 1 aja yang tidak usah dilewati? Ini hasilnya G bisa dilewati menggunakan jalur G menuju H bisa dilewati. Apa sih? Nah, ini dia. Sudah kita jawab tadi kan? Yang tidak bisa dilewati itu B, H, kemudian GI, dan FD, DF. Tidak bisa dilewati karena kita tidak bisa membuat cycle dari tree ini. Ini dia bentuk tree-nya. Sekian
penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.